Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi melanjutkan video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan video yang berkaitan dengan prinsip animasi. Jadi kemarin ada 4 yang saya jelaskan di dalam video tersebut, yang mulai dari squat and stretch sampai ke timing anticipation. Jadi saya akan melanjutkan 8 prinsip animasi lagi, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan apa itu slow in dan slow out. Jadi slow in dan slow out adalah prinsip dalam animasi yang menggambarkan bagaimana objek bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan, melainkan secara bertahap mempercepat slow out atau memperlambat slow in di awal atau di akhir gerakannya. Prinsip ini digunakan untuk menciptakan ilusi gerakan yang lebih alami dan realistis. Jadi menurut logikanya begini. Jadi slow in itu gerakannya itu dimulai dengan sangat lambat, kemudian secara bertahap-tahap gerakannya akan cepat secara berangsur-angsur, dan slow outnya gerakannya dimulai dengan diawali dengan kecepatan tinggi, kemudian bertahap-tahap animasi itu melambat sebelum berhenti. Jalan selanjutnya adalah arch atau disebut dengan lengkungan. Jadi di dalam konteks animasi, jadi arch ini atau lengkungan ini adalah salah satu dari 12 prinsip animasi yang diperkenalkan oleh para animator Disney. Jadi prinsip ini mengacu pada jalur lintasan atau lintasan alami yang diikuti oleh objek yang bergerak. Jadi penjelasannya begini. Art itu menggambarkan bahwa kebanyakan gerakan alami dunia nyata cenderung mengikuti jalur melengkung, bukan garis lurus. Misalnya ketika seseorang melempar bola, lintasan bola akan membentuk kurva akibat gravitasi, atau ketika tangan berayun, gerakannya juga membentuk lengkungan. Gerakan ini juga bisa membuat animasi bergerak secara halus. Kayak animasi ini dilebay-lebaykan. Baiklah, selanjutnya adalah secondary action. Jadi secondary action ini bertujuan untuk menambahkan kedalaman dan kompleksitas pada sebuah adegan animasi. Prinsip ini juga mengacu pada gerakan tambahan atau bisa kita sebut juga sebagai pelengkap yang mendukung atau memperkuat aksi utama yang sedang dilakukan oleh karakter atau objek. Jadi penjelasannya adalah aksi utamanya adalah gerakan utama yang menjadi fokus perhatian di dalam adegan, dan ditambah juga dengan secondary action, yaitu gerakan kecil atau tambahan yang memperkaya aksi utama dan memberikan konteks atau emosi lebih kepada adegan tersebut. Baiklah, contohnya seperti adegan dalam film kartun ini yang memperlihatkan seseorang karakter yang menangis terseduh-seduh atau seperti bayi, dan di sana juga akan diperlihatkan seperti apa akan ada sebuah gerakan tangan yang menunjukkan kepada temannya bahwa dia tersesat di rumah itu. Dan selanjutnya adalah following through dan overlapping action. Jadi following through dan overlapping action ini adalah dua prinsip penting dalam animasi yang termasuk dalam 12 prinsip animasi di dalam Disney. Jadi kedua prinsip animasi ini digunakan untuk menciptakan gerakan yang lebih realistis dan alami, terutama dalam menggambarkan interaksi berbagai bagian tubuh atau elemen dalam satu objek. Begini penjelasan following through dan overlapping action. Jadi following through ini adalah gerakan yang terjadi setelah aksi utama berhenti.
Jadi follow intro ini menunjukkan bahwa bagian tubuh atau objek tertentu yang tetap bergerak karena inersia, atau lebih singkat atau disebut juga dengan momentum. Contohnya adalah seperti ketika seseorang berhenti berlari, rambutnya, pakaian atau anggota tubuh seperti tangan mungkin masih bergerak sedikit sebelum akhirnya berhenti, atau bisa dibilang dengan penutup animasi. Dan kita bisa lihat pada video kartun berikut ini seorang anjing yang sedang berolahraga memecahkan telur ke dalam gelasnya, dan juga telur itu menambahkan sedikit gerakan sebelum jatuh ke dalam gelas itu. Dan selanjutnya adalah overlapping action. Jadi overlapping action ini gerakan berbeda dari bagian tubuh atau elemen objek yang tidak bergerak bersamaan, tetapi dengan waktu yang sedikit berbeda, menciptakan efek tumpang tindih atau disebut juga dengan overlap dalam gerakan. Contohnya adalah seperti berikut. Jadi ketika seseorang melambai, gerakan tangan mungkin dimulai lebih cepat daripada gerakan lengan atasnya. Pada prinsip animasi berikutnya adalah straight ahead dan push to pose. Jadi straight ahead dan push to pose ini adalah dua teknik yang utama yang digunakan dalam proses pembuatan animasi. Jadi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada gaya dan kebutuhan proyek animasi. Jadi kita masuk ke dalam salah satu dari prinsip ini, yaitu straight ahead animation. Jadi teknik ini melibatkan menggambar atau menganimasikan frame demi frame secara berurutan, mulai dari awal hingga akhir. Tidak ada perencanaan pose utama atau key poses sebelumnya. Dan selanjutnya pose to pose animation. Jadi pose to pose animation ini, teknik ini dimulai dengan membuat pose-pose utama terlebih dahulu. Kemudian frame-frame perantara, in betweens bisa disebutnya, diisi untuk menyempurnakan gerakan. Dan selanjutnya adalah staging. Jadi staging adalah salah satu prinsip utama dalam animasi yang diperkenalkan oleh Denan Augment dari Disney dalam buku The Illusion of Life. Prinsip ini berfokus pada bagaimana sebuah aksi atau cerita disajikan dengan cara yang paling jelas dan menarik bagi penonton. Jadi definisi dari staging adalah seni menyusun elemen visual dalam sebuah adegan sehingga tujuan adegan atau aksi jelas. Fokus penonton diarahkan ke hal yang paling penting, dan juga emosi, mood, dan pesan yang ingin disampaikan dapat dirasakan secara maksimal. Selanjutnya adalah exaggeration. Jadi exaggeration ini adalah proses membesar-besarkan atau menekankan gerakan, bentuk, ekspresi atau situasi dalam animasi untuk memberikan dampak yang lebih kuat. Dan exaggeration ini juga bisa berupa gerakan fisik, contohnya lompatan yang sangat tinggi, tekuan tubuh yang lebih fleksibel, atau kecepatan dramatis. Dan juga pada ekspresi wajahnya, yaitu matanya itu membesar dan juga mulut yang membuka lebar saat terkejut, atau alis yang terangkat secara ekstrim. Dan yang terakhir yang kita bahas dalam prinsip animasi ini adalah apel. Jadi apel ini adalah tentang membuat elemen animasi yang mudah diingat dan juga menyenangkan untuk dilihat. Dan juga apel ini juga relevan dalam cerita. Apel ini juga mencakup berbagai aspek animasi seperti desain visual. Jadi karakternya itu harus memiliki bentuk, warna, dan detail yang menarik. Dan juga apel itu di dalam animasi harus juga memiliki kepribadian. Di setiap karakter harus memancarkan kepribadian yang sesuai dengan perannya, dan juga memiliki kejelasan.
pose gerakan dan ekspresi harus jelas dan mudah dipahami. Jadi kesimpulan dari 12 prinsip animasi ini adalah 12 prinsip animasi ini memberikan kerangka kerja yang esensial untuk menciptakan animasi yang menarik, meyakinkan dan efektif. Setiap prinsip saling melengkapi, membentuk keseimbangan antara teknis seperti timing dan solid drawing, dan juga emosional seperti appeal dan anticipation. Dengan memahami dan menguasai prinsip-prinsip ini, animator dapat menghasilkan karya yang tidak hanya terlihat hidup, tetapi juga mampu menyampaikan cerita dan emosi dengan kuat, membuat penonton merasa terhubung dengan dunia yang mereka ciptakan. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam video ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bagian bawah dan tombol like-nya ya teman-teman. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.